Presiden Prabowo Subianto merespon keras kasus penembakan 5 warga negara Indonesia di Tanjung Ru, Malaysia. Prabowo tegas meminta agar Malaysia menggelar investigasi terkait kasus tersebut. Peringatan itu disampaikan Prabowo di Jakarta Selatan pada Kamis 30 Januari 2025. Dalam pernyataan, tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Beberapa waktu lalu, ada seorang Malaysia yang berbicara soal kemungkinan akan terjadi perang antara Indonesia dan Malaysia. Dia berkata, jika perang benar-benar terjadi, maka Inggris tidak tinggal diam akan membantu Malaysia. Dia juga berkata, Indonesia jangan kaget jika suatu saat kapal selam Inggris muncul di Selat Malaka. Perlu diketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sudah terbukti mengusir penjajah, melawan tekanan global, dan sampai saat ini tetap berdiri tegak sebagai sebuah negara yang merdeka. Provokasi semacam ini sudah sering terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Saya nak bagi tahu kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini sekiranya berlaku perang antara Indonesia dengan Malaysia, Britain United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Kawan-kawan masih ingat istilah ganyang Malaysia? Jujur saja, bukan berarti rakyat Indonesia benci terhadap Malaysia, tapi karena campur tangan asing dalam urusan negara kita. Yang ikut campur waktu itu adalah Inggris, Selandia Baru, dan Australia. Kita juga paham bahwa semua negara itu akan turun tangan jika Indonesia dan Malaysia berperang. Tapi apakah Indonesia akan musnah jika terjadi perang antara kedua negara itu? Sepertinya kita perlu belajar tentang geopolitik dan berbicara soal kenyataan. Apakah Indonesia ini negara yang sangat lemah? Tentu saja tidak. Apakah Indonesia bangsa yang takut akan ancaman? Tentu juga tidak. Dan jika ada tekanan dari negara besar, apakah Indonesia akan mundur? Tidak mungkin. Mari kita pelajari sejarah perang Indonesia. Indonesia bukan sebuah negara yang lahir dari meja perundingan, tapi dari perlawanan bersenjata yang berhasil mengusir penjajah. Bukan diberi hadiah kemerdekaan oleh bangsa penjajah seperti halnya beberapa negara lain. Dari sini kita paham, jika ada yang bilang kehadiran kapal nuklir Indonesia menjadi ketakutan, artinya mereka tidak mengerti darah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, apakah Inggris benar-benar akan membantu Malaysia jika terjadi perang? Perlu diketahui, ini bukan era tahun 1960-an. Semua negara saat ini punya masalah sendiri, tak terkecuali Inggris. Inggris sendiri punya masalah besar tentang pemulihan ekonomi di negaranya. Belum lagi politik dalam negerinya yang kacau balau. Begitu juga dengan kekuatan posisi globalnya yang tidak sekuat dulu. Negara-negara penjajah yang dulunya solid tapi sekarang sedang memikirkan nasibnya sendiri. Jika demikian, pertanyaannya, apakah Inggris mau mengorbankan kepentingan negaranya demi membantu negara Malaysia? Apakah Inggris siap menerima konsekuensi global dalam konflik yang belum tentu menguntungkan mereka? Jangan lupa, dunia saat ini tidak hanya dibagi dalam blok barat dan blok timur. Nah, sabar ampo, perlu diketahui bahwa semua negara punya kepentingan masing-masing. Dan jika Inggris terlibat, siapa yang dapat menjamin bahwa negara-negara lain seperti Rusia atau Tiongkok akan tinggal diam? Indonesia hari ini bukanlah Indonesia yang dulu, di mana kekuatan ekonomi Indonesia terus tumbuh dan kekuatan militer Indonesia terus berkembang. Begitu juga dengan diplomasi Indonesia yang sudah begitu kuat. Indonesia bukan negara yang bisa ditekan begitu saja. Dari sudut lain dapat kita lihat jika konflik ini benar-benar terjadi, tapi sejujurnya kita tidak ingin konflik ini terjadi. Bagaimana reaksi rakyat Malaysia sendiri? Apakah rakyat Malaysia sudah siap maju ke medan perang? Apakah pengusaha-pengusaha di sana sudah siap mengorbankan bisnisnya demi angkat senjata? Dan apakah rakyat Malaysia sendiri benar-benar menginginkan perang? Jangan salah, bukan hanya Indonesia yang akan bereaksi, tetapi Sabah dan Sarawak juga punya sejarah sendiri. Apakah tidak mungkin memilih jalan lain yang lebih baik daripada terlibat dalam konflik yang dipaksakan?
Dan yang perlu diingat teman-teman, bahwa perang itu bukanlah siapa yang punya senjata lebih banyak, tapi siapa yang bisa lebih bertahan. Sejarah telah membuktikan Indonesia sudah pernah berjuang dalam kondisi seberat apapun. Tapi mari kita berpikir sejenak, apa konsekuensi yang akan terjadi jika kedua negara itu berperang? Bukankah perang itu hanya menyisakan kehancuran dan meninggalkan penderitaan terhadap rakyat? Apalagi jika perang itu terjadi hanya persoalan-persoalan kecil yang masih bisa diselesaikan dengan cara yang lain, tidak harus dengan senjata. Dan perlu diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia sejatinya adalah saudara. Untuk itu kedua negara tersebut sejatinya harus saling membangun, bukan saling mengancam. Apalagi saat ini bahwa banyak pekerja-pekerja asal Indonesia yang mencari nafkah di Malaysia. Artinya kedua negara ini masih punya sedarah, yaitu mereka berasal dari darah Melayu. Dan juga berbahasa yang sama pada saat itu, yaitu bahasa Melayu. Tapi ingat tentang naluri bangsa Indonesia. Jika sudah ada yang menekan bangsa ini, siapapun dia harus dilawan. Walaupun itu dari keluarga sendiri ataupun dari saudara sendiri. Apalagi sekarang berbicara tentang negara. Yang perang saat ini adalah antara negara dengan negara. Walaupun dahulunya kita serumpun. Dan mari juga kita cermati tentang kapal nuklir yang lebih logis. Apakah omongan tersebut hanya retorika semata atau hanya sebuah tawa tanpa keseriusan ketika ia membahas kapal tersebut? Dan ketika kita berbicara tentang bangsa lain, sebenarnya kita juga harus melihat mentalitas bangsa tersebut. Perlu diketahui bahwa bangsa Indonesia lahir dengan mentalitas perlawanan. Kemerdekaan Indonesia bukan diberikan oleh penjajah lewat meja perundingan, tetapi hasil perlawanan dengan penjajah-penjajah yang datang ke Indonesia. Dan bangsa Indonesia ini berhasil. Maka jangan coba-coba menyinggung suatu bangsa ketika kita melihat mentalitas bangsa tersebut adalah bangsa pejuang. Baiklah sahabat Rampo, semoga isu yang berkembang di media sosial hanya sebuah retorika belaka dan tidak menjadi kenyataan. Dan kita berharap tidak ada perang di negara ini, karena perang hanya menyisakan penderitaan dan kehancuran. Sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.